Ini yang paling repot terakhir ya. Baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kalau memang kita orang mukmin sejati, harus bisa berbuat baik kepada orang yang pernah jahat kepada kita. Ini yang susah ini kan, rata-rata dendam ya. Awas ya. Awas, kalau sudah awas berarti tersimpan dalam hatinya hikdun. Makanya di Al-Quran ada doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosanya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya, yang lebih dahulu meninggal beriman kepadamu daripada saya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau tanam di dalam hatiku mempunyai sifat ghillan. Ghil itu dendam kepada sesama orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Maulana Muhammadin Qutbil Qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat. Amma ba'du. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekarang akan baca kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bab atau fasal fi alamatil khair, tanda-tanda kebaikan, sampainya di wali soleh salasu alamatin. Tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Binyati liridha illahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in min ihsan ila yaumil jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salawatullah wa salamuhu alaihi wa alim ajma'in wa jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufaz wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiyah wa muqallidin fid din wa jami'il fuqaha wal muhaddisin jami' auliya'il kauni ajma'in. Wabil akhos jami'il mu'alif jami'il ulama wal awliya al madhkura asma fi hadal kitab wa nakhus khususan ila ruhi Syekh Abdullah Basya'rani wa du'anhum salatu wassalam ajma'in jami'i walidaina, nama kedua orang tuanya, mbah-mbahnya sebut. Jami'i abaina wa ummatina wa masyaykhina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina
wa ikhwan fid din wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali sholihi lan iku tetep kaduwe wong soleh wong kang bagus salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger nyatane yuslihu bagusaken sapa soleh bainallah ing dalem antarane Allah wa bainahu lan ing dalem antarane awak dhewe ne soleh bil amali kelawan nganggo amal ibadah soleh kang bagus. Wa yuslihu lan bagusi sapa soleh dinahu ing agamane soleh bil amali kelawan amal. Wa yarda lan ridho sapa soleh linasi krana manungsa ma ing perkara yarda kang ridho sapa soleh linafsi kanggo awak dhewe ne soleh. Ya Ali he Ali wali Saidi ku tetep kaduwe wong kang bejo salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger kutun nyatane panganan pikuatan halalun kan halal wa mujalasatul ulama'i lan ngumpuli lungguh ing pira-pira wong alim wa sholawatul khamsu lan pira-pira salat al khamsu kang lima mal imami ing dalem sertane imam. Ya Ali he Ali walil mukmini ku tetep kaduwe wong kang iman salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger yubadiru nyatani age-age sapa mukmin fi taati lain dalem nglakoni taat ing Allah wa jatanibu lan ngedohi sapa mukmin al maharima ing pira-pira perkara kang haram wa yusinu lan agawe bagus sapa mukmin ilaman ing atas maring wong asa kang agawe Allah sapa man ilai maring mukmin. Ya Ali wali sahi iki tetep kaduwe wong kang loman salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger nyatane al afu nyepuro indal makturati ing dalem nalikane kuwasa wa ikhraju zakati lan mbayar zakat wa hubbus shadaqati lan cinta pira-pira sedekah. Ini ada 4 pembahasan tentang kriteria atau tanda-tanda orang soleh. Kapan dikatakan soleh? Orang yang said beruntung kapan dikatakan beruntung dunia sampai akhirat? Terus orang yang beriman kapan dikatakan punya iman yang sejati? Terus yang terakhir adalah orang yang dermawan atau orang yang loman, orang yang suka dharma. Itu semuanya mempunyai 3 tanda-tanda. Untuk orang soleh, orang yang bagus, orang dikatakan soleh itu syaratnya
ada 3. Yang pertama, yuslihu bainallah wa bainahu bil amali sholeh. Dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah dengan cara melakukan amal ibadah, dengan cara melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh itu tidak harus sholat saja, bisa zakat, bisa sering sodako, bisa sering nolong orang, bisa sesering mungkin bibirnya zikir kepada Allah, baca istighfar. Terus yang kedua, wa yuslihu dinahu bil amal. Dia memperbaiki urusan agamanya dengan amal. Tidak jahat kepada orang, menghargai perbedaan, menghargai sesama, memuliakan tetangga, memuliakan tamunya, memuliakan semua kerabat dan sahabatnya, menjalin tali silaturahim, itu termasuk amal. Dan dia meridhoi sesuatu, dia meridhoi sesuatu yang diridhoi oleh orang lain. Ketika orang lain ridho, ketika orang lain ridho, ketika orang lain ridho kepada sesuatu, dia pun juga ridho. Maksudnya gini, dia tidak bahagia di atas penderitaan orang lain. Ketika ada temannya susah, maka dia harus mempunyai rasa empati, seolah-olah dia yang mendapatkan musibah. Ketika ada temannya sakit, seolah-olah dianya yang sakit. Ketika ada keluarganya meninggal, seolah-olah dirinya sendiri yang meninggal. Jadi dia ridho terhadap sesuatu yang diridhoi oleh orang lain. Dia bahagia ketika temannya atau kerabatnya bahagia. Dia ikut sedih ketika temannya juga sedih. Itu tanda-tanda orang soleh seperti itu, tidak egois, menghargai sesama, dan tidak lupa memperbanyak istighfar setiap malam dan siangnya. Di sini dijelaskan yang bagi alangkah baiknya lil abdi, bagi seorang hamba siapapun orangnya, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu orang biasa, entah itu kiai, gus, ustadz ya, ataupun orang yang tidak punya status di masyarakat ya, diremehkan oleh orang, itu tetap diusahakan ayuk sirominal istighfar lailan wa naharon, memperbanyak baca astaghfirullah di setiap malam dan setiap siang, pagi, sore, seingatnya. Setiap kita ingat kepada Allah, bibir kita, hati kita beristighfar. Sawa'un tadzakkara dzunuban muayyanatan aw lam yatadzakkar. Baik dia ingat dosanya maupun tidak ingat dosanya. Orang ketika hatinya tidak merasa berdosa sama sekali kepada Allah, maka tetap dianjurkan istighfar. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh merasa soleh, merasa paling suci. Nabi Muhammad SAW itu setiap hari baca istighfar, padahal jelas sudah dinas di Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu setiap hari baca istighfar. Menurut riwayat yang sahih 70, kadang ya 100 istighfarnya sehari semalam. Orang yang sudah dapat jaminan surga, orang yang dipastikan dosanya diampuni yang akan datang maupun yang sudah lampau, itu tidak lupa istighfar. Apalagi orang yang tidak ada jaminan sama sekali kayak kita ini. Kan ya sesering mungkin bibirnya, meskipun kita sambil naik kendaraan atau ketika kita ngobrol, ya hatinya yang istighfar. Hatinya ingat dosanya maupun tidak, dari saking banyaknya sampai lupa. Itu tetap dianjurkan istighfar. Kenapa demikian? Kok dianjurkan istighfar setiap saat di sepanjang malam maupun siang? Wabidzalika, dengan istighfar yang dia rutinkan, ya'manul abdu min nuzulil bala alaihi, dia akan terselamatkan, dia akan diamankan oleh Allah dari mendapatkan musibah, dari mendapatkan bala. Balaknya Allah itu sungkan kepada orang yang baca istighfar, sebagaimana firman Allah di Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan
mau mengazab, Allah tidak akan mau menyiksa, Allah tidak akan mau ngasih musibah ketika kaum yang mau dikasih musibah sedang baca istighfar. Ketika masyarakat itu mereka banyak yang baca istighfar, ya, bala itu tidak jadi turun. Karena dengan diampuni dosanya, maka balanya tidak jadi. Orang yang mendapatkan bala itu gara-gara dosanya. Orang punya musibah gara-gara dosanya. Apalagi orang beriman, tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya itu pasti dikasih musibah. Musibah itu apa ya? Sebagaimana kemarin yang saya terangkan, kullu ma hammal mu'min, kullu ma hamma qalbal mu'min bahwa musibatun. Segala sesuatu yang membuat susah hati orang beriman itu namanya musibah. Hati tidak harus berupa berita kematian. Setiap hati kita sedih, hati kita galau, gundah, itu namanya musibah. Kalau merasa dapat musibah ya baca istighfar. Setiap hati kita sedih baca istighfar ya, ngebik. Nggak bisa mulut hatinya, nggak bisa mulut. Setiap detiknya astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak gitu. Kalau ajaran guru-guru saya rata-rata habis istighfar itu baca sholawat. Biar apa? Biar istighfar kita dibantu Kanjeng Nabi. Gitu. Habis baca sholawat baca la ilaha illallah. Semampu kita. Mampunya 100-an ya 100-an. Baru doa. Akhir gitu. Mampunya 1000 ya bagus, berarti 1000. Sedikit tapi istiqomah itu lebih bagus daripada langsung banyak terus enggak sama sekali. Afdhalul a'mal afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Paling utamanya amal ibadah adalah yang dawam, yang istiqomah, yang dijadikan rutinitas meskipun sedikit. Yang penting istiqomah. Apalagi sampai Kanjeng Nabi hadir di situ, yang jelas tidak mau Allah mengazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad kalau di antara umat itu ada Kanjeng Nabi, ada kamu di situ Muhammad. Itu firmannya Allah di Al-Quran. Makanya orang ziarah ke makam Kanjeng Nabi itu diutamakan baca istighfar. Ketika istighfarnya dibantu Kanjeng Nabi, banyakan terampuni. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah fastaghfarallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada umatmu yang sudah berbuat dolim, berani maksiat kepadaku Muhammad, lalu dia sowan kepadamu ketika kamu hidup, atau ziarah ke makammu ketika kamu sudah meninggal, atau kamu yang mendatanginya, kayak orang baca maulid biasanya Kanjeng Nabi kan rawuh, Kanjeng Nabi datang. Ketika Nabi ada di hadapan kita, terus kita baca Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh-ruh kami yang sedang baca sholawat ini agar bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika ruh kita pada saat sholawat itu Kanjeng Nabi rawuh datang, ruh kita dipertemukan oleh Allah. Semua ruh yang hadir, baik ruhnya orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu salaman ke Rasulullah. Ruhnya yang salaman, meskipun orangnya lagi diam di tempat. Setelah itu baca istighfar, minta ampunan. Terus Kanjeng Nabi bantu istighfarnya, pasti diterima tobatnya oleh Allah. Itu maksudnya doa itu, karena dasarnya Al-Quran. Doa maulid itu Al-Quran dasarnya. Itu cara jadi orang soleh, memperbaik hubungan kita dengan Allah. Maka untung kita diwajibkan 5 waktu itu. Kalau seandainya tidak ada kewajiban sama sekali nih, saya kita ngelamun terus hidupnya ya ameng-ameng, hidupnya itu hampa. Masih dipaksa untuk ingat Allah, ingat Rasulullah setiap sholat. Jadi orang sholat itu dipaksa ingat Allah dan ingat Rasulullah. Apalagi ketika tahiyat,
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua penghormatan suci. Penghormatan suci itu ada yang pakai ruku, ada yang pakai sujud, ada yang ngesot, ada yang menaruh tangan di dada, ada yang menaruh tangan di kepala, ada yang gini menaruh kedua tangan di depan dada, ada yang melepas peci, kopiah, kan gitu menghormati. Ada yang jalan ngerangka, itu namanya penghormatan suci yang biasa diberikan makhluk ke sesama makhluknya. Itu semua penghormatan suci hanyalah layak diberikan kepada Allah. Ada yang pakai anggukan kepala, ada orang hormati itu. Kalau orang Madura glenon, itu salam Madura. Jawabannya nyatoran. Orang Jawa nyun sewu, jawabannya nggih monggo, amit sewu. Orang Sunda sampurasun, jawabannya rampes. Itu salam-salam bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Wali Songo kepada rakyat. Karena masyarakat Pulau Jawa zaman itu masih belum bisa assalamualaikum. Akhirnya diajari bahasa salam sesuai bahasanya masing-masing. Setelah mereka biasa menghormati orang dan lidahnya mulai fasih bahasa Arab, baru diajari assalamualaikum. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu dihormati oleh orang lain dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan orang itu dengan balasan sama atau balasan yang lebih baik dari orang itu, dari penghormatan orang itu. Ketika orang lewat assalamualaikum, kita jawabnya bisa waalaikumsalam, ini berarti penghormatannya sama. Ketika kita imbui, kita tambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita menghormati lebih baik dari penghormatan orang itu. Yang jelas pahalanya lebih besar kalau lebih baik. Semoga kamu juga dapat keselamatan, dapat kasih sayang Allah dan barokahnya Allah. Itu. Makanya lewat di kuburan itu jangan lupa baca salam. Karena semua orang mati yang ada di situ itu jawab salam kita. Kita satu salam, mendoakan salam, rahmat, barokah kepada mereka semua secara umum. Terus mereka semua secara umum yang Islam itu balas doa kita. Semoga kamu juga dapat keselamatan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan barokah dari Allah. Itu semua orang mati pasti doakan juga. Jadi salam itu doa. Jadi bukan, biasanya orang salam kan ingin cari tahu kan. Kita bertamu ke rumah seseorang, pintu rumahnya tutup. Assalamualaikum. Itu asli bukan doakan selamat itu. Dia pingin cari tahu di dalam ada orang apa enggak. Iya kan? Kesannya salam gitu kalau zaman sekarang. Kalau pintu rumahnya tutup, sambil ketuk pintu. Assalamualaikum. Kayak kalau dibahasakan Jawa atau bahasa Indonesia, ada orang nggak di dalam kayak gitu. Salamnya itu maknanya gitu kayak. Bukan doakan selamat. Dulu guru saya ada Yai Hasani Nawawi Al-Mahfulah. Beliau kalau bertamu ke rumah ponakannya itu, beliau itu masih ketuk pintu dulu. Ketuk pintu dulu. Ketika tuan rumahnya sudah keluar, sudah membukakan pintu, itu ada bel, dipencet belnya dulu. Baru ketika sudah berhadapan wajahnya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau Yai Hasani gitu. Apa dasarnya? Di Al-Quran ada. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Janganlah kamu masuk ke rumah orang lain sebelum kamu permisi dulu, sebelum kamu ketuk pintu dulu, sebelum kamu mencet bel dulu. Ketika ketemu orangnya baru assalamualaikum. Ucapkan salam setelah orangnya tahu kalau ada tamu. Kebanyakan kan enggak, orangnya belum tahu, orangnya tidur di dalam disalami, enggak dijawab. Salamnya terkesan ingin cari tahu di dalam ada orang apa enggak. Bukan salam doakan selamat. Kayak gitu. Jadi adabnya orang bertamu gitu, ketuk pintu dulu. Itu mencet bel atau kalau enggak ada pintunya, enggak ada apa belnya ya. Sekarang ada handphone, HP, ditelepon. Jangan langsung nyelonong masuk. Takut orangnya lagi nggarap sawah kan.
Ada tempat saya itu ya, tiba-tiba masuk, ya orang tuan rumah lagi nggarap sawah. Akhirnya keluar lagi. Terus yang kedua, tanda-tanda orang beruntung. Di Said, orang yang beruntung dunia sampai akhirat ada 3. Yang pertama, kutun halal, kebutuhan pokok setiap harinya, kebutuhan primer, entah itu nasi, entah itu ya minyak goreng, minyak gas ya, makanan pokok setiap hari itu selalu halal. Makanannya setiap hari, kebutuhan primernya setiap hari itu selalu halal. Itu orang yang beruntung berarti ketika dikasih rizki yang halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, sering ngumpul duduk, sering nongkrong dengan orang alim. Karena apa? Obrolannya orang berilmu itu pasti ada ilmunya. Nggak mungkin 1 jam kita ngopi itu nggak ada ilmu. Pasti ada cerita walinya atau cerita daunnya ulama, cerita daunnya Allah di Al-Quran, daunnya Kanjeng Nabi di hadis. Pasti ada itunya. Meskipun tidak berbentuk bahasa Arab, tapi sejelas meskipun bahasanya Jawa atau bahasa Indonesia, itu terjemah dari Al-Qur'annya. Itu langsung diambil intisarinya, sudah diperas. Itu kumpul duduk dengan orang berilmu. Itu orang yang beruntung. Ketika dia dikasih selalu rezeki yang halal, terus dia ditakdir punya sahabat alim, ngerti ilmu, sering ngumpul duduk bersama orang alim, itu orang yang beruntung. Mana yang jelas pasti kecipratan barokah ilmu yang dia miliki pasti. Nah mungkin obrolannya hampa terus, pasti ada ilmunya. Terus yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imam. Orang yang beruntung adalah orang yang ditakdir bisa sholat jamaah. Orang yang ditakdir bisa sholat jamaah itu orang yang beruntung. Kanjeng Nabi itu akhir hayatnya sampai sholat jamaah terakhir itu yang suruh jadi imam itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW jadi makmum dalam keadaan duduk. Saya juga punya guru namanya Yai Khalil Nawawi Al-Maghfulah. Beliau wafatnya malam 20 Ramadan. Masih sempat sholat isya. Yang suruh jadi imam ponakannya Al-Maghfulah ya Abdul Alim bin Abdul Jalil. Yang suruh ngimami di masjid ponakannya, beliau terus sholat duduk. Sholat paling terakhir beliau kerjakan, sholat isya. Sehabis sholat isya salam, wiritan kan biasanya wiritan. Pas sampai di bacaan ayat kursi beliau sudah nak kuat, sudah lemas, mau ngeblak itu. Wafat sehabis sholat isya, jamaah sholat isya. Sebelum terawih, jadi tidak sempat terawih, sudah nak kuat. Kalau ayahnya Yai Khalil Nawawi Al-Maghfulah ini namanya Yai Nawawi bin Hasan rahimahullah ta'ala. Beliau ini Yai Nawawi ini muridnya Syekhona Khalil Bangkalan Al-Maghfulah. Dulu Yai Khalil Bangkalan ini datang ke Yai Nawawi ketika Yai Khalil masih bayi. Anakmu kasih nama kayak nama saya, Muhammad Khalil. Diwarisi. Dulu Yai Khalil Bangkalan ini wafat ya. Yai Muhammad Khalil Nawawi ini masih kecil, masih anak usia 2 tahun 3 tahun lah. Abahnya Yai Nawawi bin Hasan ini sedang ngajar ngaji kitab kayak gini. Terus Yai Khalil kecil itu bilang gini, Madura kiamat, Madura kiamat, Madura kiamat. Terus akhirnya katanya apanya, nah jangan ngomong gitu, ndak ilok, ndak bagus. Nah, kalau orang Jawa, Jawa Timur nggak ilok, orang Jawa Barat pamali, ndak bagus, ndak ilok. Ternyata ndak lama dari itu Yai Nawawi bin Hasan mendengar berita bahwasanya gurunya Syekhona Khalil Bangkalan wafat, meninggal dunia. Nyambung nyetrum ke anak yang masih kecil. Mulai kecil sudah jadi wali. Tapi kita jangan putus asa. Barangkali usia berapa nanti jadi wali kan itu. Meskipun tidak dari kecil. Memang ada juga wali-wali Allah anak yang kelas SD itu ada. Mulai SD sudah jadi wali.
1.001 paling ya se-Indonesia cuma 7 orang 6 orang gitu nama anak itu. Tapi jarang. Yang jelas kalau ada wali masih kecil itu ya orang tuanya yang hebat, yang wali juga. Kayak si Abdul Qadir Jailani mulai bayi sudah ndak nyusu ketika bulan Ramadan. Jadi mulai bayi sudah puasa Ramadan. Abahnya Yeholil Nawawi tadi yang bernama Yenawi bin Nur Hasan Al-Mafula itu wafatnya ya pas sebelum ngajar ngaji. Sebelum ngajar ngaji beliau itu sholat duha. Ada kamar khusus ibadahnya beliau. Nggak keluar-keluar lama, dari pagi jam 7 ditunggu oleh santri-santri sampai jam 12 sampai adzan zuhur masih belum keluar dari kamar. Akhirnya ada hatamnya, pelayannya memberanikan diri masuk. Takut ada apa-apa ya. Dibuka pintunya, kiai masih sujud, tapi di sekitarnya sudah banyak darah berkucuran. Hati wafatnya pas sujud sholat duha. Wafatnya sebelum mengajar ngaji. Dari hidungnya sudah keluaran darah. Itu banyak. Yang Abdul Ali bin Abdul Jalil tadi itu wafatnya akhir hayatnya mengucapkan ayat kursi terus wafat. Ya sehabis sholat jamaah juga sama kayak Yeholil Nawawi pas ngucapin ayat kursi wa wal aliyul azim wafat akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya ya. Barokah yang Allah titipkan di dalam diri beliau semua sehingga besok kita juga husnul khotimah. Intinya hidup husnul khotimah. Di awal kita hidup bagus, di akhir hayat jelek, itu kan su'ul khotimah. Makanya pesannya Sunan Kalijogo itu rahimahullah ta'ala, nek pingin palastro nang pungkasane ulese saking api mayiti isi wutuh mula makrifate den cadang marang Allah tur marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pingin mati husnul khotimah, kain kafannya masih bagus, mayitnya masih utuh meskipun wafat bertahun-tahun, sesering mungkin hatimu dihubungkan, dikonekkan dengan Allah dan dengan Rasulullah. Makanya dalam sholat kita kan dikonekkan dengan Allah dan Rasulullah. Setelah baca tahiyat, baca salam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Harus belajar. Setiap kita sholat sunat kayak sholat fardu, tahiyat awal, tahiyat akhir, setiap mau ngucapin salam Assalamualaikum, kita belajar, hati kita fokus, pikiran kita fokus, mulut kita fokus ke satu titik. Siapa orang yang kita salami? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah untuk jenengan Kanjeng Nabi, untuk panjenengan Kanjeng Nabi. Bilang panjenengan, bilang kamu, untuk engkau, itu berarti orangnya di sekitar kita, bukan di Madinah. Ketika kita fokus, kita akan menghadirkan mukhatab, orang yang kita omongin, orang yang kita salami. Ketika fokus, mulut, pikiran, rasa, hati, fokus ke siapa orang yang akan saya salami. Saya sambil bayangkan makamnya Rasulullah SAW. Suatu saat ketika kita sering menghadirkan Nabi setiap kita sholat, kita suatu saat yang akan dihadirkan ke sana. Kita akan ditakdir punya rezeki bisa ziarah ke makam beliau. Kalau tidak punya rezeki bisa ziarah ke sana, kita akan sering ditemui Kanjeng Nabi meskipun dalam mimpi. Itu ya belajarnya ke setiap sholat. Namanya orang belajar itu tidak langsung bisa. Harus menembus beberapa tirai yang menghalang-halangi hati kita dengan Rasul, yang menghalang-halangi hati kita dengan Allah. Belajar setiap sholat itu belajar itu. Intinya sholat di situ. Takbir, Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, salam. Intinya sholat kan di situ. Terutama ketika mau salam ke Rasulullah, belajar fokus. Ketika Kanjeng Nabi hadir, sama seperti gini. Kita sungkan, segan kepada seseorang, kiai atau habib atau siapa. Yang jelas kita ketika di depan beliau malu, sungkan. Mau ngomong aja dijaga, takut keliru kan. Apalagi yang ada di sekitar kita, Rasulullah SAW. Ya belajar malu gitu. Kanjeng Nabi hadir di depan saya, Kanjeng Nabi hadir di belakang saya, di pinggir saya, di
kanan saya, di kiri saya. Sementara saya selaku umatnya sering mengecewakan hatinya, sering bermaksiat kepada Allah, masih belum menjadi umat yang baik di mata beliau. Harus mengakui seperti itu, kesalahan-kesalahannya. Hati ketika Rasul hadir, hati gini ya, Nabi syafaati kami seluruh umatmu, masukkan ke surganya Allah gitu. Ini dari saking pentingnya sholat jamaah sampai rata-rata para wali menjaga. Ketika tidak nemu jamaah pasti ngajak orang. Kita boleh ngulangi sholat lagi, itu boleh. Misal tadi kita sudah sholat isya, terus sekarang ada teman kamu sendiri tidak punya bareng, ini boleh kita sholat isya lagi, namanya sholat i'adah. Itu boleh, sunat hukumnya, nolong orang yang sholat sendiri, hukumnya sunat. Jadi kadang diajak lagi, saya sudah sholat, kamu tadi sudah sholat tapi sendiri, saya juga belum sholat, juga akan sendiri. Ayo kita jamaah, diulangi lagi sholat kamu. Sholat pertama ini namanya adaan. Sholat kedua yang di dalam waktunya sholat masih belum habis, ini namanya i'adatan, ngulangi. Kalau waktunya sudah habis, itu namanya qadhaan. Paham ya? Dan kita khawatir, takut nggak boleh. Padahal sholat lagi itu boleh, tapi maksimal ngulangi sholat 1 kali, nggak boleh 2 kali. Tadi Eko sudah sholat, terus diajak sholat sama Sofi jamaah karena Sofi sendiri. Terus Cak Ishak ngajak lagi Eko, itu nggak boleh. Eko sholat yang ketiga kalinya itu nggak boleh. Sholat i'adah itu maksimalnya ngulangi 1 kali, karena tidak ada i'adah yang kedua. Jelas ya, kayak gitu. Sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Ada riwayat lain bi khamsin wa ishrina darajah. Sholat jamaah 1 kali sama seperti sholat sendiri 27 kali. Kalau tidak khusyuk sama seperti sholat sendiri 25 kali. Ini pengertian hati saya gabung. Kalau sholatnya ngelamun atau 25 derajat. Kalau sholatnya fokus khusyuk 27 derajat. Jadi sholat isya 27 kali dikerjakan sendiri itu sama seperti sholat isya 1 kali tapi jamaah. Itu maksudnya gitu. Bukan ganjaran itu 17 derajat, bukan. Fadilah keutamaannya 27 derajat. Ada yang bilang 25 derajat. Terus lil mukmin. Ini sudah agak banyak saya baca singkat ya. Orang beriman tanda-tandanya ada 3. Yang pertama yubadir fi ta'atillah wa yajtanibul maharim wa yuhsinu ila man asaa ilai. Dia terburu-buru kalau urusan taat, urusan ibadah tidak ngenteng. Terburu-buru menjalankan ibadah, menjauhi maksiat, menjauhi yang haram, dan selalu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia. Ini yang paling repot terakhir. Baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kalau memang kita orang mukmin sejati, harus bisa berbuat baik kepada orang yang pernah jahat kepada kita. Ini yang susah ini kan, rata-rata dendam, awas ya. Awas, kalau sudah awas berarti tersimpan dalam hatinya hikdun. Makanya di Al-Quran ada doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosanya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya, yang lebih dahulu meninggal beriman kepadamu daripada saya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan kau tanam di dalam hatiku mempunyai sifat ghillan. Ghil itu dendam kepada sesama orang Islamnya. Kalau dendam ke orang kafir ya. Orang-orang Islam itu tidak boleh dendam. Makanya jangan ikut-ikutan orang yang berantem di media sosial itu. Tidak bisa ikutan. Kita ikut yang islah aja. Ajaran yang dicintai Kanjeng Nabi adalah islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kalau sudah cekcok antara 2 kubu sesama Islamnya, tugas kita mendamaikan. Sama dulu di zaman
di zaman Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, dulu umat Islam itu mulai wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan terus digantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ada kubu Sayyidina Ali, ada kubu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu perang, terjadi perang Siffin, perang Jamal. Perang Siffin karena ada yang bilang karena di perangnya terjadi di atas perahu Siffin, ada yang bilang Sufain karena terjadi di daerah Sufain. Perang Jamal karena Siti Aisyah mengendari onta, jadi disebut perang Jamal. Jamal itu artinya onta. Itu pernah orang Islam dengan orang Islam perang itu pernah di zaman sahabat dulu. Tapi sesudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an meninggal dunia. Orang Islam perang. Peperangan ini sudah diprediksi sama Rasulullah SAW. Pada saat Sayyidina Hasan bin Ali masih kecil, umur 1 tahun lah, dipangku sama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi sudah bilang, hadza bani sayyidun, cucuku ini sayyid. La'allallah ayyusliha bihi baina firqataini 'azimatain minal muslimin. Semoga kelak Allah mendamaikan dua kubu umat Islam yang perang, didamaikan oleh cucuku ini. Berarti Kanjeng Nabi sudah tahu bahwa kelak akan terjadi perang sesama orang Islamnya. Sampai ketika melihat banyak korban sesama Islamnya, Sayyidina Hasan ini ketika Sayyidina Ali sudah wafat, Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Islam yang hafal Quran, yang ahli tahajud, ahli puasa, yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang menjelma masuk sebagai orang Islam, pura-pura Islam. Ini Abdurrahman bin Muljam ini sampai membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pas ngimami sholat subuh ditusuk. Sejak terbunuh Sayyidina Ali, kemudian adiknya Sayyidina Hasan yaitu Sayyidina Husain itu juga dibunuh di Karbala, di kota Kufah, Iran. Yaitu melihat pertikaian umat Islam sesama umat Islam, hanya jabatan khalifah ini sama Sayyidina Hasan bin Ali diserahkan kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, jangan teruskan pertikaian ini, mending kita bersatu kembali. Kita Qurannya ya satu, nabinya satu, ya Tuhannya satu. Buat apa terus-terusan perangin? Sayyidina Hasan tidak dendam sama sekali. Akhirnya jabatan khilafah ini diserahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, barulah terhenti peperangan itu. Ini Kanjeng Nabi bisa memprediksi. Kenapa kok sampai perang? Gara-garanya apa? Gara-garanya orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan tidak dieksekusi sama Sayyidina Ali. Karena apa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tahu siapa orangnya. Oh, jumlahnya banyak. Sayyidina Utsman bin Affan itu sedang baca Quran. Yang nusuk itu urunan. Jadi ketika ditanya sama Sayyidina Ali siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan, semuanya ngaku 1000 orang lebih. Nggak mungkin bunuh orang satu kok 1000 yang bunuh, nggak mungkin. Ya cukup orang 10, orang 5 wafat kan ya. Akhirnya ini masih nggak jelas ini. Karena apa? Mereka sudah berbisik-bisik sebelum ditanya Sayyidina Ali, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, golongannya Abdullah bin Sabah, Astar an-Nakhai, yang pura-pura masuk Islam. Hingga bingung Sayyidina Ali, mau saya eksekusi, tidak ketemu orangnya siapa. Masa semuanya ngaku? Tidak mungkin lah, bunuh orang satu masa sampai 1000 lebih. Hanya Sayyidina Ali pindah dari Saudi, dari Madinah pindah ke Iran, ke kota Kufah, pindah negara. Karena apa? Sayyidina Ali menganggap orang Madinah zaman Sayyidina Ali itu sudah tidak ketemu yang asli Islam yang mana, yang asli Yahudi yang mana. Hanya Sayyidina Ali pindah, hijrah dari fitnah itu. Muawiyah bin Abi Sufyan juga digembosi, diprovokasi oleh orang-orang yang jahat tersebut. Ya apa saudaramu yang membunuh saudaramu? Sayyidina Utsman bin Affan ini masih ada hubungan kerabat dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap Sayyidina Ali ini imam yang tidak adil.
Sayyidina Ali menganggap Muawiyah sebagai pemberontak. Sama-sama salah paham. Semuanya sama-sama berpedoman Al-Quran, sama-sama alimnya. Itu sudah diprediksi sama Rasulullah SAW pada saat Sayyidina Hasan masih kecil. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Seperti itu. Jahat baik kepada orang yang jahat ke kita. Yang itu tanda-tanda orang beriman. Terus terburu-buru kalau menjalankan taat. Bagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang pertama yang khitan, yang sunat di muka bumi itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu dapat perintah dari Allah. Ada yang bilang umurnya pada saat 80 tahun, ada yang bilang umurnya 120 tahun. Di kitab Fakih Fathul Mu'in. Baru sunat. Orang pertama yang khitan, yang sunat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian manusia. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim sudah terkhitan sendiri kelaminnya, termasuk Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabinya Allah ada yang lahir langsung terkhitan, ada yang masih belum khitan. Nabi yang belum lahir belum terkhitan Nabi Ibrahim, makanya khitannya umur 80. Ada yang bilang umur 120. Baru sunat. Itu diperintah Allah suruh sunat, langsung dilakoni, langsung ngambil bedung ya, parang ya. Biasanya buat mecel daging itu loh. Itu langsung ya, tanpa obat mati rasa wis. Akhirnya kesakitan perih. Turunlah malaikat Jibril. Loh, kan masih belum dikasih tahu caranya supaya tidak sakit. Karena saya tidak mau menunda-nunda perintahnya Allah. Diperintah sekarang, saya lakoni sekarang. Ya. Karena orang yang sering menunda-nunda waktu itu banyak malesnya nanti. Karena semua waktu yang ditunggu tidak ada yang tepat. Kalau suka menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, pasti semua waktu tidak ada yang tepat bagi orang yang sukanya menunggu-nunggu. Engko ae salat sisa, engko ae akhirnya males, akhirnya ngantuk ke babak subuh. Ya gitu. Yang terakhir tanda-tanda orang dermawan. Yang pertama adalah al-afu indal makduro, selalu memaafkan kesalahan orang lain selagi mampu. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum dimintai maaf. Yang kedua wa ikhrajuz zakat, tidak lupa bayar zakat. Kalau yang punya celengan ya 1 tahun nanti disakati. Yang ikut arisan 1 tahun setiap dapat itu disakati dulu sebelum dinikmati. Zakatnya berapa sih? Uang anggap dapat arisan 3 juta. 3 juta itu mencapai nilai nisabnya perak. Aman punya celengan 1 tahun 12 juta. Atau 1 tahun 1.200.000. Aman setiap bulan berarti nyelengi 100.000. 1 tahun 1.200. 1.200 dibagi 40 berapa? 1.200 dibagi 40 berapa? 30.000 yang wajib dimakan oleh orang lain, yang haram kita makan sendiri. Uang 1.200.000 zakatnya 30.000. Uang 12 juta zakatnya 300.000. Cuma seperempatnya yang Allah minta dari kita. Jadi ada zakat uang, ada zakat dagang. Zakat dagang juga gitu. 1 tahun kita mulai bisnis, jualan apa saja itu wajib dizakati. Zakatnya caranya dibagi 40. 1/40. Bukan 1/4. Rubu'ul usyur 1/40. Kalau ya dibagi. Jadi uang kita, tabungan kita 12 juta atau 1.200 dibagi 40. Hasilnya 30.000 kalau 1.200. Kalau 1.200.000 dibagi 40 sama dengan 30.000. 1.200.000 dikali 2,5% sama 30.000. Semakin kita tidak lupa zakat, semakin hartanya berkembang biak. Kita punya harta banyak, ya disodakoi, disakati, tambah kaya kita. Kita punya ilmu banyak, ya diajarkan ilmunya sambil diamalkan sendiri. Zakatnya ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Zakatnya harta ya disedekahkan ke orang. Tambah semakin alim ketika diamalkan terus diajarkan ke orang lain. Tambah alim bahwasannya
Orang punya harta, tidak lupa dizakati, dibagikan ke orang, tambah kaya rizkinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa seret rizkinya, maka bersedekahlah. Bukan disuruh nabung, nggak mau, disuruh sedekah. Falyunfiq mimma atahullah. Terus wa hubbus sedekah, senang sedekah. Semoga bermanfaat. Sudah 50 menitnya. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita bahas, dan ilmu yang kita bahas bermanfaat kepada siapa saja yang menyaksikan pengajian ini atau masyarakat yang hidup di sekitar kita. Ala diniyat wa ala kunniyatun sholihah wa ala kulli man salafus sholih bi janabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.